Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Masjid Da'watul Islamiyah, yang mana sebagaimana rutinitas kita pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan pengajian yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Abdul Latif. Tak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada junjungan kita, yakni baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama membacakan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat tadi kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan adapun untuk pengajian kita pada malam hari ini, sebagaimana biasanya seperti minggu-minggu sebelumnya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Latif. Untuk Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah di malam hari ini. Kita bisa kembali hadir di masjid kita yang mulia dalam rangka salat maghrib berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'anahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa saudara-saudara kita, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini sehubungan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nikmat yang Allah kasih kita, yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, kemudian nikmat iman, kemudian nikmat menjadi
umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Musa pernah bilang, ya laitani kuntu min ummati Muhammad. Wahai Tuhanku, jadikan saya umat Nabi Muhammad. Ya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu dijadikan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kehebatan umat Nabi Muhammad? Inna Allah Ta'ala akrama hadhil ummah bi khamsi karamatin. Sesungguhnya Allah telah memuliakan umat Muhammad dengan 5 kemuliaan. Ini beruntungnya kita Pak, jadi umat Muhammad, Allah kasih kita 5 kemuliaan. Dan ini tidak ada umat-umat lain. Ya, khusus Allah kasih kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, annahu khalaqahum du'afa hatta la yatakabbar. Allah kasihkan umat Muhammad itu, Allah ciptakan umat Muhammad itu du'afa, orangnya lemah-lemah. Beda dengan umat Nabi Musa, orangnya gagah-gagah, umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad lemah-lemah, usianya 60 berkisar 70. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan umat Muhammad orangnya lemah-lemah? Hatta la yatakabbaru, supaya mereka tidak sombong. Nah, ini Pak. Ya. Orang kalau gagah sombong ya. Ya, kalau dia kuat dia sombong ya. Kayak Fir'aun itu. Ya, merasa lebih dia sombong. Ya, makanya Allah ciptakan umat Muhammad orangnya lemah-lemah. Tujuannya satu, supaya tidak sombong. Hampir orang diberikan oleh Allah sesuatu itu biasanya membuatkan dia jadi sombong. Makanya Allah ciptakan umat Muhammad orangnya lemah-lemah. Kita jangan jauh-jauh lah kalau Bapak Ibu ke Makkah waktu tawaf itu. Ada yang 2-3 meter, 2,5 meter, 3 meter ya. Badannya besar-besar, gagah-gagah pula. Awak nyenggol dia pura indah, beda. Awak yang terpelanting kan? Itu sama-sama umat Muhammad ya. Belum lagi umat Nabi Musa. Nabi Musa itu luar biasa lagi. Kalau dia ngampar orang langsung mati ya. Jadi tujuannya supaya apa? Hatta la yatakabbar, supaya tidak sombong. Yang kedua, khalaqahum sigharan fin anfusihim. Allah ciptakan umat Muhammad orangnya kecil-kecil, 1,5 meter ya, 1,60 meter, 1,70 meter ya, ada juga lah 2 meter kurang sedikit ya kan? Orangnya kecil-kecil. Fi anfusihim, dalam fisik mereka. Tujuannya apa? Hatta takuna mu'natut ta'ami wa syarabi wa siyabi alaihim aqalla, supaya tidak menjadi ya beban biaya hidupnya, makannya, minumnya, pakaiannya. Alaihim aqalla, untuk mereka itu lebih sedikit.
Makanya di kecil-kecil ya. Orang kalau besar kan pakaiannya besar, makannya banyak. Ya, makanya umat Muhammad orangnya kecil-kecil ya, supaya biaya makan, minum dan pakaian untuk mereka tuh lebih kecil, lebih sedikit ya, kecil kan, bahkan nyuapnya pun harus kecil, nyuapnya pun harus kecil. Inilah kelebihan umat Muhammad itu dibandingkan umat-umat yang lain. Wasadisu, yang ketiga, ja'ala umrahum qasiran hatta takuna junubuhum aqalla. Umat Muhammad itu Allah jadikan usianya pendek-pendek, sekitar 60, sekitar 70 ya, kalau lebih dikit lah, 76, 78 selesai lah. Kalau juga lebih dari 80, itu banyak-banyak syukur ya, banyak-banyak syukur ya. Kenapa Allah jadikan umat Muhammad itu usianya pendek-pendek? Hatta takuna zunubuhum aqalla, hingga menjadi dosa-dosa mereka itu lebih sedikit ya. Imam Syafi'i kan 55 tahun ya, Imam Nawawi 45 tahun ya. Supaya apa? Supaya jangan banyak dosa ya, supaya jangan banyak dosa. Kalau umurnya lanjut itu kan banyak itu ya. Nabi kan 63 tahun, Sayyidina Abu Bakar 62 tahun, Sayyidina Umar 62 tahun, Sayyidina Utsman 62 tahun, Sayyidina Ali yang 61 tahun ya. Jadi kalau ditanya kenapa Allah jadikan umur Muhammad pendek-pendek, supaya jangan banyak dosa ya kan. Warabi'u, jilid 2 nih saya ambil nih, jilid 2 kan jilid 1. Warabi'u, yang keempat, ja'alahum fuqara, Allah jadikan umat Muhammad itu orangnya fuqara, miskin-miskin ya. Jadi Allah jadikan kita ini memang miskin-miskin, fuqara, fakir, miskin ya. Supaya apa? Hatta yakuna hisabuhum fil akhirah aqalla, supaya nanti dihisab di kubur sedikit. Makanya orangnya miskin. Kalau orang kaya kan banyak ditanya, duit dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Kalau miskin apa nak ditanya? Ma rabbuka wa man nabiyuka. Malaikat saya miskin, adalah masuk surga. Kalau miskin yang taat, kalau miskin yang tidak taat nanti dulu lah ya. Ya kan? Ada juga miskin yang taat ya Pak, tapi ada juga miskin yang macam-macam kan ya. Nah, jadi dijadikan umat Muhammad itu orangnya miskin. Tujuannya ada supaya tidak ada banyak ditanya di kubur. Makanya sering saya ulang-ulang itu, ibu-ibu bajunya yang banyak-banyak di rumah tuh ditanya itu, tas-tas yang di rumah tuh ditanya itu ya, tas di rumah termasuk sendal sepatu yang banyak-banyak tuh ditanya tuh ya. Ikat pinggang pun juga ditanya ya. Sepatu yang banyak-banyak ditanya tuh Pak, apalagi mobil banyak ditanya Tuhan kita nanti ya.
Dari mana didapat, kemana dia belanjakan. Pokoknya balik dari sini ibu tengok-tengoklah baju tuh, kalau bisa sedekahkan, kalau-kalaunya 5 lemari baju kan, sedekahkan. Ditanya gitu Pak, ya, ditanya gitu. Kalau gitu miskin bebas, tak bini pula tidak setuju. Awak anaklah miskin, bini tidak. Bini tidak miskin, anak tidak. Ya. Maksud Nabi ini, ya, orang miskin itu kan tidak banyak dihisab. Hisab itu artinya tidak banyak ditanya kan. Dari mana dia dapat, kemana dibelanjakan, gitu kan. Nanti kita tuh satu-satu Pak ditanya Tuhan, rumahnya, tanahnya, ya. Jangankan di akhirat, di dunia ulah banyak ditanya, ya kan? Di dunia ulah banyak ditanya sekarang nih, apalagi di akhirat, ya. Nah, tapi umat Muhammad itu orangnya miskin-miskin. Tapi memang dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, jarak orang kaya dengan orang miskin itu masuk surga itu 500 tahun itu Pak. Jadi dulu orang miskin dulu baru masuk, baru orang kaya. Jaraknya 500 tahun. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin. Jadi duluan masuk surga itu orang miskin, baru orang kaya. Ya. Tapi kalau dia kaya, dermawan, kaya, apa namanya, senang berbagi, dululah dia. Sudah. Yang kelima, kan 5 tadi. Allah berikan umat Muhammad 5 kemuliaan. Yang kelima, ja'alahum akhiral umat hatta yakuna baqa'uhu fil qabri aqalla. Allah jadikan umat Muhammad itu akhiral umat, umat yang terakhir. Itu berapa ribu tahun itu? Umat Nabi Adam, Nuh, Hud, Lut, terus sampai umat Nabi Musa. Berapa ribu tahun itu. Nah, kita ini dijadikan umat yang terakhir. Di bawah kita tidak ada lagi umat itu Pak. Ya. Kenapa Allah ciptakan kita umat terakhir? Hatta yakuna baqa'u fil qabri, agar kita tidak lama menetap dalam kubur. Kalau dalam bahasa kita, supaya tidak lama dalam kubur. Kalau umat yang dahulu itu kan masih dalam kubur itu. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, itu ribuan tahun tuh masih dalam kubur itu. Kita ini umat yang terakhir, supaya tidak lama dalam kubur. Nah, kalau bisa hari ini meninggal, besok kiamat. Cepat. Kalau bisa hari ini meninggal, besok kiamat. Berarti tidak lama kan? Tidak lama kan? Ini hebatnya umat Muhammad ya Pak. Ya. Makanya Nabi Adam alaihissalam, ya, itu pernah curhat dengan Allah. Ya, apa kata Nabi Adam? Innallaha ta'ala a'ta ummati Muhammadin arba'a karamatin ma'ataniha. Allah telah memberikan umat Muhammad 4 keistimewaan yang tidak diberikan kepada saya, keistimewaan tersebut. Ini Nabi Adam Pak, curhat dia dengan Allah. Ya. Umat Muhammad dikasih 4 keistimewaan, sementara saya tidak.
Umat Muhammad, bukan Nabi Muhammad, umat Muhammad. Allah kasih 4 keistimewaan, sementara saya tidak. Padahal levelnya Nabi Adam itu kan sama-sama Nabi kan, tapi di bawah umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat apa yang dicurhatkan Nabi Adam pertama. Anna qabula taubati kana bi Makkah. Diterima taubatnya saya, kata Nabi Adam, itu bisa diterima Allah kalau saya ke Mekah. Jadi kalau Nabi Adam buat dosa, dia harus ke Mekah, baru taubatnya diterima Allah. Wa ummat Muhammadin, sementara umat Muhammad yatubuna fi kulli makanin, ya, mereka dapat taubat di mana saja, masjid, rumah, ya, di mana saja, ya, dia bisa taubat. Fayataqabbalullahu taubatahum, lalu Allah akan menerima taubat mereka. Ini curhatnya Nabi Adam. Jadi setiap Nabi Adam buat dosa, mohon maaf, andaikan Nabi Adam buat dosa, dia harus ke Mekah. Bayangkan Pak, kalau kita buat dosa harus ke Mekah. Bu, bayangkan kalau kita buat dosa harus ke Mekah, bertambun di Mekah. Nabi Adam nih, ya, diterima taubatnya kalau Nabi Adam ke kota Mekah, baru diterima taubatnya. Tapi umat Muhammad, kata Nabi Adam, bertobat di mana saja diterima Tuhan. Mau di rumah kah sholat taubatnya, mau di masjid kah sholat taubatnya, pasti diterima Tuhan. Apalagi di Mekah. Ini hebatnya kita nih Pak. Jadi kita ini banyak-banyak bersyukurlah jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu kalau kita jadi umat bukan umat Muhammad. Tidak bisa kita bayangkan Pak. Kita terlahir ke dunia jadi umat Muhammad. Bayangkan kita lahir ke dunia jadi umat yang lain. Na'udzubillah. Yang kedua, apa kata Nabi Adam? Anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Semula saya berpakaian, kata Nabi Adam, lalu tatkala saya bermaksiat kepada Allah, Allah menjadikan saya dalam keadaan telanjang. Buktinya ketika Allah melarang memakan buah khuldi, Nabi Adam dengan istrinya makan. Tatkala itu langsung telanjang gitu, Nabi Adam dengan istrinya itu. Jadi tatkala saya bermaksiat, kata Nabi Adam, Allah menjadikan saya dalam keadaan telanjang. Itu telanjang bulat itu, Nabi Adam dan Hawa. Wa ummatu Muhammad, sementara umat Muhammad ya'suna uratan, buat maksiat dalam keadaan telanjang, fayulbisuhumullah, namun Allah memberikan dia pakaian. Artinya apa? Allah menutupi aib-aib dia. Itu karena siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa kita apa ya? Ada yang dipandang Allah. Ada yang dipandang Allah. Siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah tidak mandang Nabi Muhammad, selesai gitu. Ya. Ini nih, saya buat maksiat, kata Nabi Adam, ya, Allah telanjangi. Tapi umat Muhammad buat maksiat dalam keadaan telanjang, kau tutup aib mereka. Sayangnya Allah dengan kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau tidak bersyukur juga sudah nampak ini Pak. Ya, tidak bersyukur juga kita ada. Wasalis, yang ketiga, curhat Nabi Adam.
anni lamma asaitu farraqa baini wa baina mura'atin, saya tatkala saya bermaksiat Allah pisahkan saya dengan istri saya. Ketika Nabi Adam dilarang makan buah khudi, ketika itu Nabi Adam makan, Hawa makan, langsung dipisahkan, dilemparkan ke bumi. Nabi Adam di India, Hawa di Jeddah. Wa ummati Muhammadin, sedangkan umat Muhammad ya'suna, berbuat maksiat, wala yufariqu bainahum wa azwajihim, namun Allah tidak memisahkan antara mereka dan istri-istri mereka. Bayangkan kalau kita buat maksiat dipisahkan dengan bini gitu, aduh, mabuk gitu. Nabi Adam Pak buat maksiat di dalam surga, lempar ke dunia, dipisahkan. Nabi Adam di India, Hawa di Jeddah. Di mana ketemunya tuh? Di Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, rahmat kasih sayang. Jadi kalau setiap orang sampai ke Mekah, apalagi musim haji, ya itu naiklah di Jabal Rahmah. Disitulah tempat pertemuan Nabi Adam dengan Hawa. Berapa masa dia ketemu? 500 tahun. Bayangkan suami istri terpisah 500 tahun. 500 tahun baru ketemu. Awak jangan 500 tahun seminggu beda ketemu, lain. Ya, paham. Ada yang 13 hari tidak ketemu kan? 500 tahun. Makanya di Nabi Adam, Siti Hawa tuh berpanggil-panggilan. Adam, Hawa, Adam. Makanya film India tuh coba lihat itu. Lari kan. Ting, Adam, Hawa. Ya kan? Ini kan film India. Makanya orang dia tuh besar-besar tinggi, turunan Adam. Ya. Jadi Allah tutup kita Pak. Allah tutup. Buat maksiat dalam keadaan telanjang, tapi Allah tutup kita. 3 sudah. Yang keempat, ya, yang ketiga ya. Yang keempat. Wasalisu, Yang keempat lagi. Dipisahkan dengan bininya. Ya, kalau umat Muhammad buat maksiat tidak dipisahkan, justru semakin lengket. Tak terbayang gitu Pak, kalau buat maksiat dipisahkan. Aduh, sikok di Jepang, sikok di Jambi, aduh. Lain. Masuk SMS be. Warabi' yang keempat, anni asaitu fil jannah, saya bermaksiat di dalam surga, fa akhrajani minha, ya Allah keluarkan saya dari surga. Kan Nabi Adam kan dalam surga kan, tatkala dilarang makan buah khuldi dia makan, ketika itu dia dikeluarkan dari surga. Wa ukhrijani minha, lalu saya dikeluarkan dari surga. Wa ummatu Muhammadin, sementara umat Muhammad ya'suna kharijal jannah, buat maksiat di luar surga, di dunia maksudnya, fa yadkhulunaha bitaubah, tapi kau masukkan ke dalam surga karena dia sebab taubat. Wah, ini betul-betul curhatnya memang Nabi Adam nih Pak. Ya, saya kata Nabi Adam, ya, buat maksiat di dalam surga dengan istri, Allah keluarkan saya ke dunia.
Tapi umat Muhammad buat maksiat di luar surga, artinya di dunia, Allah masukkan ke dalam surga. Sebabnya apa? Taubat. Maka taubat itu senjata yang ampuh buat kita tuh, Pak. Ya. Apalagi kalau sudah sampai di tenggorokan, ya, nyawa sudah sampai di tenggorokan, ya. Tidak bisa lagi taubat. Ya, maka senjata kita adalah taubat. Perbanyak istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita kejar lagi, apa bukti cinta kita kepada Nabi? 3. Pertama, banyak menyebut asma Nabi. Ya. Apa artinya salawat? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Banyak-banyak salawat. Ya, jadi bukti kita cinta kepada Nabi, banyaki menyebut asma Nabi. Yang kedua, jaga warisan Nabi. Jaga warisan Nabi. Nabi meninggal dunia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan pangkat, tidak meninggalkan jabatan. Lalu kalau ditanya apa warisan Nabi, cuma 2. Apa dia? Quran. Yang kedua sunnah. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, banyak baca Quran. Kalau kita cinta dengan Nabi, banyak ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan Maulid ini, ya, banyak baca salawat, banyak baca Quran, banyak baca sunnah. Salah satu yang kita baca kitab kita inilah. Ya, kita ceritakan bagaimana hadis Nabi ketika Nabi berjalan, ketika Nabi mohon maaf tidur dan sebagainya. Itu sunnah namanya. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, jaga warisannya. Apa warisan Nabi tadi? Quran dan sunnah. Sunnah itu apa? Kebiasaan yang dilakukan Nabi, ya, itu adalah sunnah. Ya. Termasuk kitab yang kita baca ini. Ini banyak hadis-hadis ini, Pak. Ya, hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca hadis, sama dengan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bukti kita cinta kepada Nabi, ikuti akhlak dan ibadah Nabi. Ya, akhlak itu beda dengan etika, Pak. Akhlak itu landasannya Quran. Kalau etika landasannya kesepahaman manusia. Ya, mana tinggi akhlak dengan etika? Tinggi akhlak. Karena akhlak dasarnya Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mencintai Nabi, ikuti akhlak. Bagaimana akhlaknya Nabi? Nabi berjalan, Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi dengan teman, Nabi dengan istri, ya, Nabi dengan anak-anak, Nabi dengan saudara, Nabi dengan teman, dengan sahabatnya. Ikuti akhlak Nabi. Kemudian ikuti ibadah Nabi. Ya, Nabi itu kalau ibadah luar biasa, Bapak Ibu. Tidak sanggup kita, Pak. Ya, sampai bengkak kaki Nabi itu kalau sholat itu. Berarti sholat Nabi lama, Pak.
Sampai bengkak itu kan lama tuh kan. Ya. Tidak sanggup kita Pak. Kita bengkak juga asam urat. Ya. Nabi bengkak, sampai bengkak kaki Nabi itu sembahyang tuh Pak. Padahal Nabi kekasih Allah. Tidak Allah ciptakan alam semesta ini kalau bukan Nabi Pak. Saya ulangi, kalau bukan karena Nabi, Allah tidak menciptakan alam semesta. Jadi kalau Nabi tidak ada, selesai kita nih Pak. Wallahu a'lam bishawab kita nih Pak. Tidak ada kita. Ya, bahkan Allah menyebut dalam hadis qudsi, kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya tidak menciptakan alam semesta. Jadi kalau Nabi tidak ada, tidak bisa. Bintang, bulan, matahari, ya tidak ada. Makanya peringatan Maulid Nabi ini mesti, kalau dalam bahasa kita apa ya? Ya mesti kita rayakan. Ya mesti kita semangat memperingati Maulid Nabi ini. Karena bukan sembarang lahir Nabi Muhammad itu, Pak. Sudah desain oleh Allah bahwa Nabi itu memang diutus. Ya, bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh kata Nabi oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi itu memang didesain, Pak. Bukan manusia biasa, manusia luar biasa. Dari rahim seorang ibu Aminah, dari dari sperma seorang Abdullah, itu masuk di rahim Siti Aminah. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa. Ya, manusia yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, bukti cinta kepada Nabi, pertama banyak menyebut nama asma Nabi, salawat. Yang kedua, jaga warisan Nabi. Ya, Quran, sunnah, hadis. Yang ketiga, ikuti akhlak dan ibadah Nabi. Siapa yang kita contoh lagi? Tidak ada lagi Pak yang kita contoh kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka contoh yang paling bagus, teladan yang paling bagus cuma Nabi. Jadi kalau ada teladan-teladan lain itu tidak ada. Jadi kalau kita ingin cari teladan manusia, teladan yang abadi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi bilang, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada anaknya, lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, bahkan lebih dia cintai dari semua manusia yang ada di alam ini. Aku ini lebih dia cintai. Sesayang-sayang kita dengan anak, Bapak Ibu, Nabi sayang kita, Pak. Jadi kalau kita dengar hadis ini, ya, mencintai Nabi ini lebih dari mencintai ayah mak, lebih mencintai dari anak, lebih mencintai daripada segala-galanya. Makanya kalau ada Maulid Nabi, semangat kita, Pak. Bukan kelahiran anak saja semangat, ulang tahun anak semangat, pas Maulid Nabi tidak semangat. Nah, itu tidak betul. Ya, saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan ada peringatan Maulid Nabi di mana-mana bisa kita semarakkan, kita hidupkan syiar-syiar agama, lebih khusus memperbanyak kita bersalawat kata Nabi, kemudian mencontoh akhlak-akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengajian kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Sangat banyak ilmu yang dapat kita petik pada malam hari ini, seperti apa saja keistimewaan sebagai umat Nabi Muhammad. Dan juga ada 3 poin yang harus kita ingat sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, yaitu yang pertama, senantiasa bersalawat kepada Nabi.
kemudian menjaga warisan Nabi yaitu Quran dan juga Sunnah, kemudian yang ketiga yaitu mengikuti akhlak dan juga ibadah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi pengajian kita pada malam hari ini, dan semoga kita bisa senantiasa mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan nabinya, agar kelak di akhirat kita mendapat syafaat dari beliau yakni baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami beritahukan kepada seluruh jamaah bahwasanya sesudah salat Isya nanti diharapkan jangan pulang terlebih dahulu, dikarenakan kita akan mengadakan sedikit banyak ramah tamah yang telah disediakan oleh masjid kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.